justru dengan penolakan-penolakan ini, kita justru segera undang-undang ini harus disahkan supaya tenang, tidak ada kegaduhan. Turunannya undang-undang enggak dihapus. Itu yang harus difahami. Mungkin karena kurang sosialisasi juga ya. Jadi itu harus dibuktikan di mana? Di pengadilan. Ya, bukan antara rumah sakit dengan atau dokter dengan pasien, tapi buktikan itu di pengadilan. RUU Kesehatan ini sebetulnya sudah lama diinginkan disahkan. Tetapi kan banyak masalah, terutama ketika banyak yang menolak. Tapi justru dengan penolakan-penolakan ini, kita justru segera undang-undang ini harus disahkan. Supaya tenang, tidak ada kegaduhan. Itu intinya. Ya. Jadi segera saya bersyukur juga ini undang-undang kesehatan ini sudah disahkan. Kalau tidak, terlalu banyak polemik. Nah, masalahnya adalah ketika dalam profesi kedokteran itu sendiri adalah adanya satu organisasi yang dianggap super body, yaitu Ikatan Dokter Indonesia. Nah, itu yang terjadi. Banyak keluhan, banyak misalnya mereka harus perlu adanya rekomendasi, STR yang surat tanda registrasi yang tiap tahun harus dibuat, dan itu kan juga memerlukan dana ya. Masa setiap tahun sih? Seperti SIM aja sekarang sudah seumur hidup, kalau ada KTP juga seumur hidup ya. Nah itu makanya itu diperbaiki. Jadi ya ayo kita perbaiki bersama-sama sehingga STR sekarang itu surat tanda registrasi ini seumur hidup. Hanya memang setiap 5 tahun sekali itu ada izin praktek. Karena kemungkinan selama 5 tahun dia nggak praktek, ya bisa saja artinya ilmu dia juga tentu bisa luntur kan selama 5 tahun. Nah itu yang terjadi. Gitu. Ya begini, ketika organisasi profesi itu dihapuskan, nah itu mereka berontak ya, seolah-olah nanti akan muncul organisasi-organisasi profesi kedokteran yang liar. Tapi ini justru mempermudah mereka untuk tidak perlu rekomendasi begitu. Harus ada rekomendasi dari profesi ini, profesi ini. Mereka demokrasi kan, boleh saja. Sekarang tinggal bagaimana mereka sendiri membuat suatu profesi yang organisasi profesi yang mempunyai integritas. Mereka bisa mungkin ya karena saya bukan di Panja masalahnya. Jadi saya lihat organisasi profesi itu dihapuskan. Nah ini yang mereka merasa kok kita dibuang begitu loh istilahnya kan, seperti tadi yang telepon barusan saja. Kok kita terus mau kemana kita gitu. Nah itu saya bilang coba, karena ini baru namanya Undang-Undang Kesehatan itu kan, undang-undang itu kan garis besarnya. Perlu ada turunan. Nah ketika turunan itu dibuat oleh pemerintah, sebelum betul-betul itu disahkan, ayo silahkan melakukan RDPU misalnya. Mereka menyampaikan usulan-usulan itu yang bisa kita terima melalui DPR, kemudian kita sampaikan kepada pemerintah. Itu kan kerjasamanya seperti itu. Karena undang-undang itu kan kerjasama antara pemerintah dan DPR. Nah, sehingga jangan mereka protes sendiri, ya, marah sendiri, keluar-keluar sendiri. Tapi ketika diajak, ayo mengadakan RDPU, rapat dengar pendapat umum, kita dengarkan mereka juga, sehingga kita bisa pelan-pelan atau masukan-masukan ini bisa kita tampung. Tentu semua punya niat yang baik. Ya begini, selama saya berinteraksi dengan para teman-teman dan juga para
profesi-profesi kesehatan yang lain, mereka tidak memahami tentang Omnibus Law itu. Disangkanya Omnibus Law itu menghapus semua undang-undang yang sudah mereka miliki. Sebetulnya kalau mereka tuh kan para akademisi juga ya, baca dulu lah sehingga mereka tidak perlu demo dan sebagainya. Karena Omnibus Law itu menampung isi undang-undang, pasal-pasal yang beririsan dijadikan satu, sehingga ketika kita membahas kita tidak harus lihat undang-undang nomor sekian, lihat undang-undang nomor sekian, nggak begitu. Jadi dijadikan satu headline ya, heading yang cukup menurut saya bisa menampung irisan-irisan tadi. Turunannya undang-undang nggak dihapus. Itu yang harus difahami. Mungkin karena kurang sosialisasi juga ya. Ya ini mari kita perbaiki. Sekarang setelah adanya RUU ini, saya harapkan ya mereka membaca Omnibus Law, Undang-Undang Kesehatan itu seperti apa. Bagaimana hubungan antara undang-undang yang sudah mereka punya dengan Omnibus Law, Undang-Undang Kesehatan ini. Itu aja. Tujuan saya ketika diminta Ibu Mega untuk masuk politik, yaitu salah satu jalan supaya medical records management ini bisa dilakukan secara profesional. Ya, kemudian ya mula-mula saya menolak ya masuk politik, tapi ternyata untuk menata negara itu harus melalui jalur politik. Nah, disitulah saya mempelajari, saya masuk, kemudian saya mencoba untuk mengenalkan tentang medical records ini. Sayangnya memang kenapa harus melalui DPR, dan walaupun sampai sekarang juga belum berhasil ya. Misalnya perlunya undang-undang medical records, tapi kan belum ada karena banyak penolakan dari atau belum difahami oleh para dokter pentingnya medical records. Nah, kalau kita bicara kesehatan, kita bicara yang paling ujung ya, paling ujung pentingnya medical records. Di bidang kesehatan, kalau tanpa ada penelitian, nggak ada artinya pelayanan kesehatan yang kita inginkan tidak akan tercapai. Karena dalam pencegahan katanya kan promosi, preventif, promotion, apalagi ya promosi, preventif, kuratif, ya paliatif. Nah, yang penting di sini adalah pencegahan sebelum orang menjadi sakit. Nah, ketika pencegahan perlu ada penelitian, itulah kunci keberhasilan medical records itu untuk melakukan penelitian bagi para dokter, para peneliti yang lain juga. Karena datanya untuk penelitian itu hanya ada di medical records. Sumbernya dari mana? Dari pasien, dari dokter, dari perawat yang ada di dalam medical records sendiri. Nah, medical records itu sebetulnya suatu dokumen yang penting sekali. Rahasia sifatnya, dan kalau kita mau kalau kita mau mengatakan itu suatu dokumen, itu hal yang mahal karena untuk mencapai medical record yang sempurna harus tercantum yang namanya final diagnosis, diagnosis akhir. Untuk bisa mencantumkan diagnosis akhir, perjalanan dokter itu kan panjang banget dari mulai kuliah sampai jadi calon dokter spesialis sampai profesor. Untuk bisa menyatakan pasien ini diagnosis akhirnya apa, itu kan perjalanan yang panjang dan mahal. Ya waktu, ya dana. Dan tanpa diagnosis akhir yang ditemukan oleh dokter, itu adalah dasar pengobatan. Bagaimana dia mau memberi obat apa yang sesuai dengan final diagnosis itu. Nah, itu yang terjadi, itu salah satu yang penting. Kedua adalah untuk misalnya logistik. Ya. Berapa kita bisa menghitung jumlah tempat tidur yang diperlukan menurut diagnosis tadi. Itu bisa dihitung. Bagaimana kita bisa melakukan efisiensi dengan adanya data di dalam medical records itu adalah untuk menghitung biaya yang harus dikeluarkan. Dia bisa melihat ada korupsi atau tidak. Dan yang sekarang yang terpenting menjadi masalah adalah ketika terjadi kasus malpraktek, negligence, ya kan? Di dalam RUU
kesehatan ini ada yang khawatir, saya lupa pasal berapa karena saya masih baca draftnya, bahwa mereka takut dipidana. Nah, jawaban ketika kita bertanya kepada dokter, kalau sampai terjadi tuntutan, mereka menjawabnya apa? Sesuai dengan prosedur. Nah, sesuai dengan prosedur yang seperti apa? Harus dibuktikan di dalam medical records itu akan tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya sesuai dengan tuntutan dari pasien. Kalau sekarang hanya sesuai dengan prosedur, kemudian selesai masalahnya, kemudian damai, nggak akan selesai masalah itu. Ketika terjadi tuntutan tadi, buktikan itu di dalam medical records. Kalau medical records-nya tidak bisa menceritakan, hanya biasanya dokter TAA, tak ada kelainan maksudnya ya. Terus bagaimana final diagnosisnya juga ada, bagaimana sesuai dengan prosedur, kan tidak membuktikan itu. Jadi itu harus dibuktikan di mana? Di pengadilan. Ya, bukan antara rumah sakit dengan atau dokter dengan pasien, tapi buktikan itu di pengadilan. Siapa yang membawa medical records itu atau dokumen medis itu ke pengadilan adalah seorang medical record administrator gitu. Dia di sana disumpah dia tidak boleh menghilangkan, menambah, mengurangi informasi atau data itu. Ya, dia disumpah di situ. Kalau kasusnya berat, dokternya juga dipanggil di sana untuk memberikan kesaksian bahwa apa yang terjadi sebetulnya terhadap kasus-kasus itu. Nah itu pentingnya di sini. Jadi jangan takut kalau dipidana terus selesai terus ya tidak puas kan. Nah itulah pentingnya medical records. Aku sedih juga sih ya. Sebetulnya saya pakai istilah itu sejak saya sudah berada di RSCM tahun 1970-an, 80-an. Ketika itu saya diwawancara oleh Kompas. Terus saya mengatakan, ini istilahnya sebaiknya istilahnya pakai dokumen medis. Ya, tapi tiba-tiba muncul rekam medis. Nah, itu secara politis diputuskan oleh Lembaga Kebudayaan Indonesia itu kalau nggak salah. Apa ya namanya saya lupa. Ya sudah karena keputusan politis, saya juga nggak bisa apa-apa karena itu sudah beredar. Ya. Kemudian ada salah seorang menteri waktu itu malah ya sudah wafat ya. Saya minta maaf tapi mengatakan Ibu Itet jangan berbuat apa-apa, sudah biarin aja. Nah ya sudah itu dia. Tapi saya tidak berhenti berjuang karena jiwa saya ada di situ. Saya belajar dari nol, dari tidak tahu sampai saya tahu bahwa itu penting sekali. Walaupun saya sebelumnya juga tidak tahu mau sekolah apa waktu itu saya ke Australia. Nah saya pulang, saya kan tamatan Fakultas Sastra UI. Jadi saya belajar tentang terjemahan. Kita tidak selalu harus menerjemahkan kata demi kata persis seperti itu, tapi ada kata-kata yang bisa diterima maknanya oleh si penerima yang akan menggunakan bahasa itu. Maka saya memakai kata dokumen medis. Kenapa saya pakai istilah itu? Pertama, saya juga pernah membuat surat kepada dokter-dokter setuju rekam medis atau dokumen medis. Ya, para dokter itu lebih setuju dokumen medis. Karena rekam medis itu, rekam itu kata dasar loh. Kalau mau disebut kata benda, rekaman atau direkam. Itu sudah kata dasar, bukan kata sifat atau kata kerja ya. Nah, ketika saya bicara dokumen medis, itu saya menilai data dan informasi yang diberikan, yang ditulis atau maupun dengan teknologi, itu adalah satu hal yang sifatnya rahasia karena itu milik pribadi pasien maupun dokter maupun yang semua terlibat dalam layanan di dalam bidang kesehatan itu. Nah, kenapa disebut juga dokumen? Ada nilainya, mahal, ada value-nya, rahasia. Itu kan dikenal konfidensial atau sangat rahasia.
sesuatu yang rahasia itu masuklah di dalam bentuk dokumen. Untuk mencapai suatu yang tadi sudah saya sampaikan juga, untuk mencapai suatu final diagnosis ya, sebetulnya di dalam medical records, di dalam dokumen medis itu harus pertama ada working diagnosis, diagnosis kerja. Kemudian ada proses pemeriksaan, ada yang disebut palpation, ada disebut anamnesis, kemudian ada observasi sampai ketemu dengan berbagai analisa-analisa, pemeriksaan-pemeriksaan, maka sampai disebut terakhir adalah the final diagnosis. Untuk bisa sampai dokter mengatakan ini final diagnosis, itu mahal sekali. Dari mulai tamat SMA, kuliah, sampai jadi profesor, dokter spesialis, itu kan waktunya dibanding dengan yang lain, dan itu menuntut dokter itu profesi yang mulia. Dia harus menyelamatkan nyawa loh itu. Dengan segala upayanya ya. Nah, itulah makanya disebut dokumen medis. Rahasia. Sehingga kami ini disumpah. Saya bisa aja orang lain, Bu, saya mau minta dokumennya ini. Misalnya, saya ingin lihat dia sakit apa. Sangat rahasia. Saya walaupun bukan dokter, karena saya mengolah begitu ribuan dokumen medis itu, saya bisa tahu siapa yang sakit, diapakan dan sebagainya. Tapi kami disumpah tidak boleh tidak boleh menyampaikan apapun gitu. Nah, itulah satu profesi. Jadi kita harus punya integritas juga. Ada dokter yang bilang, saya pernah punya pengalaman. Jadi dokter itu, Bu, saya kan nggak bisa menyelesaikan melengkapi dokumen ini di rumah sakit, saya bawa pulang ya. Ibu minta uang berapa sih? Saya bilang saya nggak bisa. Ketika satu dokter saya izinkan membawa pulang untuk melengkapi dokumen-dokumen itu, yang lain minta juga. Lah terus kalau pasiennya pasiennya datang berobat lagi, gimana ya? Kita masa harus mencari itu. Dan yang pertama juga karena masalah kerahasiaan itu yang saya katakan dokumen itu perlu mungkin di dalam, mudah-mudahan kalau ada undang-undangnya nanti istilah rekam medis diperbaiki, disempurnakan, walaupun mungkin isinya sama dan sebagainya, tapi kalau begitu orang bilang dokumen, itu adalah satu hal yang punya value yang kerahasiaannya harus dijaga.